Insyaallah. Monggo. Oke, matur suwun. Masyaallah. Bisa. Bisa. Aman ya, aman. Mejanya seadanya Mas Diki. Tak minum ya. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selayaknya kita sebagai pemula nih di dalam perpodcastan Mas Diki. Kita sapa ke ya ayuhan netizen yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya. Aku nyebutnya apa iki? Ya ayuhal netizen. Netizen yang budiman. Seperti itu Mas Diki. Netizen. Oke, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Mas Diki di Poporo. Apa ya? Namanya Poporo, Mas. Poporo itu podcast Pondok Roja. Oh, podcast Pondok Roja. Bukan Pororo loh, Mas. Pororo kan penguin itu, penguin kartun penguin. Nah, Poporo. Iya. Popone ping pindho. Popone ping pindo, bukan roronya yang pindo. Poporo. Podcast Pondok Roja. Nah, suara dolan rene wis etek kaya ngene ya, Mas ya. Masya Allah ngandani ya. Beliau ini ternyata itu dulu itu pernah di sini, tapi sekarang ngabdi di ya nanti kita ceritakan selanjutnya. Oke, sebenarnya kita mengundang Mas Diki ini netizen yang budiman. Kita mengundang Mas Diki ini sungguh sangat spesial sekali karena memang beliau ini sangat aktif di dalam kegiatan. Yang pertama itu kegiatan sosial hingga kegiatan keagamaan. Pokoknya kegiatan yang benar-benar enggak hanya profit oriented, apalagi yang bernilai dengan kemanusiaan, bernilai dengan pahala jariah dan lain-lain. Beliau itu langsung gaskan kemanapun. Nah, kita itu ingin sedikit bertanya kawan-kawan, mengenai perjalanan beliau itu ke pelosok pedalaman di Sulawesi ya Mas Diki ya? Iya. Di pelosok pedalaman Sulawesi. Oke, sebagai profil singkat kawan-kawan netizen yang budiman, saya perkenalkan dulu, beliau adalah Diki Priambodo. Beliau adalah lulusan Al-Kahfi, sama seperti saya juga lulusan Al-Kahfi. Di kelas. Ya, di kelas saya. Qadarullah kami berdua pernah satu divisi, satu unit di dalam Pondok Roja. Cuman karena memang beliau itu suka tantangan, akhirnya digeser ke yang lebih menantang lagi, merintis dakwah di Kabupaten Wonogiri, dan itu memang benar-benar sangat menantang sekali karena memang di Wonogiri itu banyak sekali ini ya non muslim ya. Banyak non muslim dan benar-benar sangat tantangan sekali buat mereka Mas Diki dan kawan-kawan. Tapi kita lebih khususnya ke Sulawesi tadi, ke suku pedalaman. Nah, kok bisa nyampe Sulawesi dan tepatnya di mana sih Mas? Monggo bisa dijelaskan ke netizen yang budiman. Ya, ini tak ambil nih Mas. Oh iya, saya juga mau minum. Kita nyantai. Yoi. Ya ngomong kita tuh malam apa ini ya? Oh iya, ini malam ya netizen yang budiman. Akhir pekan ya. Akhir pekan dan malam. Ini sebenarnya bulan puasa, tapi ini malam, jadi nggak apa. Undangan bukber diajak podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Bukber sambil podcast. Ya pertama Mas ya apa ya? Pertama kalau waktu dulu ke Wana ya. Jadi intinya tuh dulu waktu COVID. Nah, itu masih masa COVID, masih awal. Masya Allah. Awal-awal ya. Sebelumnya tuh aku Mas. Jadi hikmatnya apa ya? Tugasnya hikmatnya itu mengabdi sama guru itu dulu ngajar. Oh, ketika dulu habis di kelas. Oh, habis di Al-Kahfi ya? Di Al-Kahfi, terus itu nyoba kuliah. Masya Allah. Habis nyoba kuliah itu, habis itu ngajar di kelas. Iya. Kuliahnya selesai? Alhamdulillah diselesaikan dengan cepat mesti. Saya paham. Selesaikan dengan cepat sekali. Alhamdulillah tuh selesai dengan cepat. Jangan-jangan antum menurut ini siapa itu Allahyarham Abdullah Said. Nah, bisa jadi. Cuma agak lama kalau beliau tuh 1 tahun, saya agak 2 tahun. 2 tahun ya. Beliau itu kuliah di mana? Style ya. Di Style di Pengkaderannya Hidayatullah. Oh masya Allah, Style Surabaya ini. Oke. Terus lanjut Mas. Dulu habis dari Surabaya itu balik ke Solo di kelas, ngajarnya tuh di kelas. Oh, jadi di dikasih kelas. tugas, dikasih amanah tuh di kelas. Ya di kelas ya namanya belajar ya apa aja. Nah, terus udah dapat 2 tahun, habis itu COVID. Nah, oh iya. Masa COVID itu masa-masa awal, ya qadarullah itulah apa ya? Mulai
pengen ngeliat tantangan ya. Masya Allah. Sama takdirullah tuh Sangat pemuda sekali. apa ya, dikasih amanah ke Pondok Roja. Oh iya Jadi iya. dulu sebelumnya tuh belum ke Roja, dulu Babung Roja itu ya awal-awal Di masih Al-Kahfi corona. ya? Oh Jadi iya. masih corona awal-awal tuh di Roja. Jadi pindah ke sini. Jadi niatnya itu ya apa ya? Kalau mau ngajar di sini Pondok Putri. Oh, iya. Iya. Sulit juga. Ya malah sini Pondok Putri, saya masih sendiri ya. Iya, Jadi wah, nanti ini takutnya sangat- menimbulkan fitnah kan ya. Fitnah sekali. Terus mau jadi pengasuh kamar juga nggak Wah, bisa, iya. apalagi Itu tambah ya. makin fitnah Mas Diki. Kalau di Pondok Putra kan enak, Iya. jadi pengasuh kamar, ikut bantu nyimak-nyimak alakor. Oh, Di iya, Pondok iya. Putri kan terbatas. Iya. Ya tapi di sini dulu niatnya apa ya? Niatnya tuh manut sama guru. Manut sama Amanah guru. dari guru ya, dari Jadi ustadz mau ya. dikasih bagian apa yang penting di sini dulu coba. Nah, sini di sini tuh dapat insek yang bagus. Jadi Pondok Putri tapi malah dapat pengalamannya yang berbeda ya. Masya Allah, iya iya. Jadi iya, Pondok benar. Putri kan. Mm-mm. Di sini namanya Pondok Putri kan kalau di sekolah di pondok udah aman. Nanti yang nggak dapat apa ya udah aman lah sama ustazah. Iya benar. Kita dapat bagian disuruh yang Yang eksternal. keluar ya, eksternal. Benar, Nah, benar. eksternal. Salah satunya itu tadi dapat ditantang apa di guru ya. Itu dakwah sama daerah terpelosok atau Oh, iya. dan dua pilihan, daerah pelosok atau warga orang yang non muslim. Dua-duanya dua-duanya itu Dua-duanya itu berat dan dua-duanya saya nggak punya dasarnya. Masya Allah. Wis modal nekat jenenge manut guru wis Iya, manut iya, guru iya. ae. Tapi untungnya itu antum masih ini Mas Diki, masih bujang. Nah. Jadi kan nggak ada yang gereti. Iya. Masya Allah. Memang Oke. ini oke. jadi takdirnya gitu. Berarti ini Mas Diki nanti untuk kedepannya kalau mau mencari pasangan yang mau minimal mau ditinggal, kalau Iya. enggak ya diajak berpetualang. Jadi sebelumnya berarti kan sebelum kenalan mungkin kenalan saya. Aku kayak gini loh. Aku kayak ini loh. Iya iya iya, sangat menarik. Nah Oke. terus ke Wana itu kurang kayaknya tuh akhir tahun 2020. 2020. Ya, dapat tantangan di sana apa ya dapat kesempatan ditawari mau nggak Mas di suku di pedalaman bantu di sana. Bantu cek di sana, ngecek di sana. Iya. Saya juga nggak bingung mau ngapain di sana. Apa ini? Iya. Ya kan ya siap-siap, pokoknya siap Iya. benar. Siap ditombak. Siap ditombak. siap ditombak, siap diapa-nya kita nggak tahu. Iya, Padahal iya. udah lama nggak kemana-mana kan. Iya benar. COVID benar. COVID di rumah, di pondok doang, di kamar, terus tiba-tiba dapat tawaran itu. Nah, waktu ke Fana itu, waktu pertama dapat tawaran tuh, tawaran misal November. Nah, di telepon Desember nanti berangkat. Nelalah itu Desember saya COVID. Oh ya Allah. Oh iya iya paham. iya. Iya. Nah, itu Seminggu itu mengasingkan diri itu ya. seminggu Benar, tuh benar. isolasi mandiri. Iya, iya. Jadi saya COVID, jadi udah mau berangkat nih, udah ditentukan tanggalnya. Mas ini target Natal di sana. Natal Jadi di sana, kerjanya pertama iya. tuh target Natal di iya, sana. benar. Oh iya siap. Nah kok waktu itu Oh, iya. COVID. Iya, iya, Jadi benar. positif, ya benar-benar bukan cuma sekedar positif tapi nggak apa-apa, tapi badannya emang kena dulu. Memang ini ngerasain. gemberges ya. Wis Ya gemberges. seperti itulah. Nah itu COVID, sembuh COVID, seminggu isolasi 10 hari, habis 10 hari tes negatif, itu tuh awal ketahui positif tuh garu Mas, jadi mau berangkat, terus tes, positif, nah isolasi mandiri. Berarti ketawanya pas tes, pas mau Waktu berangkat. waktu mau Itu udah berangkat. beli tiket belum? Belum. Oh belum, alhamdulillah. Belum, mengenai itu kan jaga-jaga penting tes dulu kan, Oh, itu kan tes masih dulu. awal-awal Oh, iya. kan. Daripada tuku sik kan zong, nah Iya benar. tes pertama itu positif, ya pending isolasi 10 hari. 10 hari. Oh iya iya. Isolasi 10 hari. Sebenarnya waktu itu mau suruh coba Mas tes yang lainnya, tempat yang Siapa lainnya. tahu ini, siapa tahu enggak. Nah, itu saya jawab, ini emang gembreges. Oh ya udah. Kalau Berarti emang. emang mungkin kayaknya itu lagi positif beneran itu. Terus tiba-tiba isolasi 10 hari, tes lagi negatif. Nah, langsung dibelikan tiket ke sana. Oh iya. Sendiri. Iya, benar. Sendirian, masya Nah, Allah. berarti berangkat tuh sendiri. Nah, Sendirian. Iya sih, Kuwanu itu di mana sih? Sulawesi mana sih?
Itu sebenarnya Wana itu masuknya kayak masih provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Oh iya. Kalau dari saya sendiri, entah saya yang enggak terlalu mengetahui letak geografis, tapi saya itu lebih kenal suku aborigin daripada suku Wana. Apakah suku Wana itu lebih pedalaman daripada aborigin kan? Sulawesi Tengah ya. Sebenarnya Sulawesi Tengah. Nah, yang bikin agak berkesan tuh kan Mas. Dari Jawa itu tuh naiknya tuh dari mana? Dari Surabaya. Dari Juanda ya. Nah, dari Surabaya tuh nggak langsung ke daerah Sulawesi dekat sama Wananya. Oh. Jadi saya ke Palu. Turunnya. Oh iya. Padahal Palu sama Wana itu daerah Morowali. Jadi kalau poin bentang ini loh. Bentang Sulawesinya itu. Palu ibaratnya pinggir kene, pinggir kulon, Morowali pinggir etan. Pinggir timur. Itu setelah itu naik kendaraan darat. Turun di Palu. Sama-sama dapat teman. Kita juga udah punya teman di sana. Oh iya benar. Punya teman. Nah itu naik mobil itu 4 hari. Saya benar. Kalau saya itu pemabuk mobil, pemabuk mobil bukan pemabuk arak ya. Saya itu paling pol itu 3 jam naik mobil udah bener-bener sempoyongan. 4 hari Mas. Itu 4 hari. Maksud 4 hari itu istirahat juga. Benar. Tapi sampai lokasi itu tuh ya 4 hari. Itu pada posisi Mas, kalau dari Jawa Mas, dari ujung Jawa Kulon ke Etang sih kayaknya enggak 1 hari ya? Ya nek full tol ya tok eranya. 4 hari piye kan? Iya. Ya perbayangannya ke jaraknya Banten karo Banyuwangi. Banten Banyuwangi. Atau jangan-jangan karena emang jalannya juga susah-susah atau gimana? Enggak, kalau jalannya tuh Mas bagus kan. Bagus ya? Daerah iya. luar Jawa tuh memang maksudnya lebar terus halus. Memang kalau Sulawesi pengalaman seingat gue tuh memang jalur regio apa ya tawang-tawang semua gitu. Oh iya belok-belok pinggirnya hutan. Tapi kan gunung. Iya. Masya Allah nggih para netizen yang budiman. Waktu itu aku belum pulih sebenarnya loh Mas. Jadi berangkat tuh diare ya. Malah diare. Jadi 4 hari di mobil tuh diare. Bayangkan. Karena antum jangan pemabuk juga? Bukan. Oh enggak. Emang karena masih emang lagi enggak fit ya. Lagi masih kebawa virus COVID ya. Oh iya. Jadi emang ngampet, makan nggak bisa banyak, nggak enak. Terus berarti emang buang gas itu nggak bisa. Emang bener kayak diare, mumet, keringet dingin gitu udah. Sama perjalanan. 4 hari, tapi pakai kendaraan sendiri ya, bukan kendaraan teman dari Posda itu. Pakai kendaraan sendiri, jadi satu mobil itu 5 orang. 5 orang ya, anak muda semua. Anak muda semua, anak muda masih orang bujana. Oh iya. Antum yang orang Jawa sendiri, masya Allah ya. Jawa sendiri. Netizen yang budiman ini Mas Diki ini, saya itu nggak bisa membayangkan 4 hari. 4 hari itu, ya berarti saya pingsan terus selama 3 hari pingsan mungkin di mobil itu 4 hari perjalanan darat. Nah kemudian kok sampai sana ngapain gitu loh? Ngapain kan kalau emang toh tujuannya dakwah ya, dakwah ini kan ya udah ke tetangga saja kan juga sudah dakwah juga, misalkan ayo kita ngajak salat dan lain-lain. Kenapa kok sampai sana? Apakah pentingnya sampai ke pedalaman yang saya bahkan nggak tahu suku Wana itu apa gitu Mas Diki? Ya kalau pertama tuh bisa ke sana yang pertama suka tantangan. Ditantang secara nafsu seneng ya seneng. Dolan-dolan ada tantangan masuk gunung ya tantangan namanya masih muda. Terus yang kedua yang penting itu masih namanya manut guru ya. Jadi ya intinya manut perintah guru itu ya pasti kita jalani. Kita mampu ya jalani. Nah, emang pertama sebelumnya itu Mas dikasih intro sebelum pengen ke sana itu tuh dikasih intro pentingnya masih banyak saudara-saudara kita yang dari daerah atau minoritas muslim minoritas. Sebenarnya bukan pengen melawan arusnya Nasrani ya, tapi lebih ke yang muslim kan di sana minoritas. Jadi dan mereka tuh muslimnya juga masih baru. Nah, makanya butuh pendampingan dari saudara muslim yang lainnya untuk penguatan gitu ya Mas. Setidaknya bisa melakukan ibadah wajib itu tuntas. Oh iya. Nah, kalau nggak didampingi karena mereka minoritas
ibadah yang wajib aja itu nggak bisa Iya, tuh. keteteran Ibaratnya ya. Jumatan tuh nggak ada Mas Anda kalau kita nggak Jumatan nggak ada. nggak ada. Masya Allah. Jadi lebih ke Itu di suku pentingnya mananya itu? Di suku Wana. Berarti sudah ada yang Islam juga. Di suku Wana itu sebelumnya sudah terkenal, ada sudah senior para dai-dai senior itu. Oh, sebelumnya sudah babat alas dulu 2 ya. tahun atau 3 tahun yang lalu itu sebelum saya di sana pernah udah babat alas sana. Jadi ada pensyahadatan itu 1.000 orang. 1.000 orang suku Wana. Berarti luas banget ya Mas. Nah, terus di sana itu udah sama beberapa lembaga itu ibaratnya bareng-bareng itu ya. Dibuatkannya perkampungan. Nah, saya ke sana itu salah satu bentuk pembinaan. Jadi Pembinaan. sana tuh dikasih rumah, namanya orang hutan ya. Orang hutan. Meskipun udah dibangunkan rumah, dikasih tempat, itu nggak ditinggali Mas. Enggak di Padahal saya pengen dibangunin rumah. Karena apa ya? Karena mereka terbiasa di hutan. Misal waktu pertama itu kan mereka dikasih rencananya ya sama teman-teman dai yang senior itu dibikinkan kampung, rumah di tengah hutan lah, rumah-rumah. Terus biar dikasih bangunkan masjid. Tapi ya itu tadi masih di antara ratusan orang lah, nggak ngomong 1.000 ya. 1.000 itu udah nggak kelacak, udah menyebar lagi. Iya. Di antara 100-an orang tuh yang bisa tinggal di sana mau netep tuh paling berapa puluh dok. 50-an nggak sampai. Itu yang dari sama anak kecil. Jadi kalau dikasih rumah ya masih balik ke pohon-pohon sana Mas. Balik ke pohon. Ke dalam hutan. Oh iya. Berarti kalau seperti itu tuh tantangan dakwahnya seperti apa sih? Apakah ya walaupun dalam tanda kutip itu saya paham di sana itu mungkin sudah ada yang babat alas. Tapi kan kalau emang kaitannya dengan suku pedalaman itu kan saya pikir itu nanti bermusuhannya dengan tombak, panah dan lain-lain itu. Kalau dari Mas Diki sendiri ada ketakutan atau malah sudah ada pengalaman mau ditombak atau gimana? Kalau di Wana ya itu ya nggak se ekstrim itu ya. Mungkin apa ya? Ya bisa interaksi saya sama teman-teman yang sana, orang-orang sana itu bahasa pasti nggak bisa ya. Bahasa saya tetap nggak bisa. Interaksi bahasa itu Indonesia mereka nggak bisa juga. Ya mungkin satu kampung itu mungkin ada yang bisa satu bahasa Indonesia. Terus bahasa mereka apa Mas? Ya bahasa sukunya sana, bahasa Wananya. Bahasa Wana. Nah bahasa kan otomatis nggak bisa. Terus perilaku tetap berbeda. Tapi contohnya Mas yang berbedanya ini? Contoh pribadi berbeda itu ya. Kalau ya saya biasa di sini mau rame gitu ya, rame makan tuh, maksudnya ada adabnya gitu ya. Terbiasa dengan adab gitu. Kalau berarti mau minta makan pun harus ngomong. Iya benar. Kalau teman-teman kita di sana kan namanya adat yang berbeda dan mereka nggak terbiasa dengan itu ya. Berarti kita lagi masak pun dilihatin gitu loh. Jadi dilihatin gitu loh, dilihatin. Tiba-tiba nggak ada batasan mau itu kita di dalam rumah tuh itu tuh nggak ada batasan. Mereka penasaran pun tetap bakal mendekati gitu loh, buka pintu atau untuk mendekati kita. Iya. Bagi kita mungkin risih ya, ngopo sih? Iya, karena kita terbiasa privasi kan kalau di sini punya rumah. Ada ruang privasi. Kalau di sana nggak ada. Kalau tantangannya sendiri apa Mas? Mungkin dari jaraknya mungkin atau medannya sulit dijangkau atau gimana Mas? Kalau tantangan ya, pertama medan yang berbeda Medan yang 4 jam tadi. Medan perjalanan pertama jauh. Sebenarnya kalau kita pengen semangat tetap bisa karena melihat teman-teman kita yang di Nasrani. Oh iya. Itu mereka udah di sana itu orang-orang yang Nasrani itu bisa di sana bikin gereja, kemudian bikin sekolah. Padahal mereka juga dari luar daerah. Iya. Artinya kalau ngomongin medan perjalanan nggak jadi persoalan lah. Bisa ditembus lah. Iya, bisa ada jalannya. Tapi yang paling berat itu mungkin masalah keyakinan ya. Keyakinan. Namanya kita mau dakwah, kita mau ibaratnya dari yang nyaman ke tidak yang nyaman di sana kan. Kalau nggak ada keyakinan yang kuat kan goyah. Apalagi cuma ngarep ibaratnya sana tuh kita nggak terbiasa dengan listrik. Kemudian di sana nggak ada listrik Mas? Nggak ada. Listrik otomatis nggak ada.
Ya, Kemudian untuk cari sinyal mesti nggak ada. Iya. Terus ya mungkin itu kalau kita harus kuat mental itu tadi. Jadi benar niatnya kalau ngarep bener-bener ngarep uang ya nggak apa-apa, nggak ada uang bisa. Listriknya nggak ada, Mas. Ada. Listrik nggak ada. Iya, Masya Allah. Perjalanan dakwahnya dari Wana yang 4 jam dan lain-lain itu mungkin dari Mas Diki itu kan nggak terlalu memikirkan masalah teknis tapi masalah keyakinan. Malah saya mah baru-baru oh iya kok kayak gini loh. Sebenarnya Mas, saya pernah melihat loh foto-foto yang pernah antum share di grup itu kan antum itu pernah kejebak dalam lumpur itu loh Mas. Ya itu ya perjalanan tuh. Tak cerita ini. Belum monggo cerita ke saya. Itu tuh ceritanya ya, mau udah masuk gunung, jalan gunung. Jadi jalan gunung kan ya jalan tanah. Terus waktu itu Desember kan musim hujan. Ya. Jadi emang becek gitu loh. Becek di sana. Ya, emang udah terbiasa, bahkan dai-dai yang di sekitaran sana kalau musim hujan memang jadwal pembinaan ke atas minim karena aksesnya agak susah. Benar. Mau naik motor, mobil pun pasti kendala itu. Keblekok itu apalagi harus sendiri gitu. Nah, kita itu padahal mobil tuh yang tak pakai itu baru loh Mas. Oh iya, mobil baru dan memang ini kan kayaknya saya lihat dari roda dan lain-lainnya itu untuk off-road ya? Iya, mobil double kabin cuma baru 3 bulan. Baru crash, bener-bener baru crash 3 bulan. Masuk lumpur. Masuk lumpur. Wah, itu salah satu masuk lumpur. Waktu ke sana tuh emang pertama perjalanan dari Jawa ke sana tuh masih pikir-pikir ya. Nah, waktu sampai Palu itu ketemu teman-teman tadi yang all out itu tadi udah tambah lagi Mas semangat. Baratnya kan nek pikir mobil anyar, crash ya nih. Baru 3 bulan, platnya lagi midun berapa minggu nih. Wis tinggal mau masuk ke hutan kan konsekuensinya pasti kan kotor, rusak dan lain-lain. Nah, sama teman-teman satu nggak jadi persoalan ya. Kan jadi Masya Allah. Nah, jalan baru keblekok itu. Jadi mau berangkat itu siang jam 12 ya. Jam 12. Kejebak sama kubangan itu. Itu kita udah nggak bisa itu. Coba sampai sore itu nggak bisa. Kita udah pasrah pada jam 12 sampai kita coba udah sampai malam ya, udah malam ya, gelap jam 5 kayaknya masih lihat jam itu. Itu udah pasrah mau gelar terpal. Jadi kita berharap di kubangan lumpur. Iya di mobil itu. Karena berharap besok mungkin ada yang lewat mobil. Gitu. Kalau sore udah nggak ada mobil, paling warga lewat jalan kan. Orang paling lewat jalan. Udah pasrah. Jadi udah pasrah Mas dari jam 12 nyoba wis sampai malam. Sini udah dan nginep ya Mas ya. Nginep di situ berarti, nginep di kubangan lumpur. Rencana tuh mau nginep, udah pasrah malam kan. Udah gelar terpal itu tapi persiapan istirahat. Tiba-tiba malam jam 7 itu ada mobil orang sana lewat. Ya. Orang sana kan udah pengalaman. Mau lewat sana kan nggak bisa, harus menghindari harus nyingkir ke mobil. Iya benar, mau nggak mau. Nah, jadi dia dapat bantuan itu tadi. Oh iya. Berarti nggak nyampe nginep ya berarti ya? Nggak nyampe nginep. Kita lolos jam 9. Ya cukup menarik juga 12 jam di lumpur. 12 jam dan 12 sampai malam kan, iya Masya Allah. Dan kita pulang kejebak lagi di situ. Di situ juga. Nah, yang waktu mau balik pulang itu yang kita nginep. Oh ya Allah. Tapi di kubangan yang sama. Di kubangan yang sama. Jadi emang sangat berkesan kubangan itu. Karena nginep tuh kita berangkat jam 9 malam. Jadi sampai kubangan itu jam 10. Terus kejebak. Padahal kita udah siap-siap. Ini kubangan. Ada kubangan. Karena tadi dicek lama setengah jam ini. Aman ya. Kasih kayu, kasih batu. Tiba-tiba ya kejebak lagi. Ya kita nginep di situ sampai malam. Nah mungkin pengalamannya sebenarnya waktu nginep itu agak berkesan. Ketika nginep di kubangan lumpur. Pertama kita kotor basah, mau nggak mau tidur. Wes ra mikir ke itu, wes kotor mau mandi. Gak mikir Mas, yang penting bisa tidur dulu. Bisa selamat dulu. Dicokot nyamuk. Dicokot nyamuk. Wes ra mikir juga cokot nyamuk. Gak mikir. Nggak bisa tidur Mas. Hutan. Nyamuknya saiki sak mene-mene. Biasa sih. Biasa kayak ya mboke nyamuk. Tapi waktu udah siang kemudian dibilas ya itu hitam semua. Hitam.
bekas lumpur digigit nyamuknya. Digigit nyamuk. Ya mungkin karena memang nyamuknya hutan. Kalau kita kan paling merah ya kalau nyamuknya kita. Masya Allah. Dakwah di pedalaman ya. Berarti tadi itu kan dalam tanda kutip itu orang Nasrani pun juga berdakwah ini. Iya. Atau ada agama lain juga? Paling yang masif itu ya Nasrani ya? Iya, yang masif itu sih. Paling masif Nasrani juga mungkin dalam tanda kutip mereka juga ingin mengajak ke agama mereka. Iya. Kita pun juga ingin mengajak agama mereka. Jadi agama mereka itu suku mana itu apa sih Mas? Ya pertama tetap animisme ya. Animisme itu ya. Pertama tapi tetap itu. mereka juga dalam tanda kutip itu menyembah gitu kan, nggak ateis gitu loh. Yang sekarang kan lagi tren-trennya ini ateis ini. Enggak. Mereka itu makanya masuk agama itu lebih mudah karena dasarnya itu animisme. Jadi iya benar. Jadi nggak ada keyakinan lain, malah ketika sudah makanya rebutan. Sebenarnya itu rebutan jamaah ya. Rebutan jamaah. Duluan itu masalahnya duluan. Iya, Siapa duluan yang di sana dan bertahan lama siapa? Teman-teman ini yang paling penting ini. Itu yang paling penting. Yang paling penting itu bukan power tapi dayanya ini. Iya, dayanya. Daya itu kan bagaimana kita itu umat Islam, mungkin kalau kita sebagai umat Islam ya bagaimana umat Islam itu bertahan dakwah di suku Wana itu ya selama mungkin hingga ya mungkin ada peradaban Islam di sana dan lain-lain. Kalau mungkin kita dari umat Nasrani pun juga terbukti lama juga ya Mas ya. Terbukti lama karena ya atau sudah ada gereja di sana juga. Gereja itu satu dusun ada satu gereja. Satu dusun ada satu. Kalau di kita di daerah Jawa kita kan satu RT satu masjid, satu musola ya. Kira-kira seperti itu. Di sana ya satu RT atau satu dusun itu satu gereja. Satu gereja, Masya Allah. Yang membangun mereka ya, bukan. Iya. Artinya kan pasti sudah lama, bahkan ya bertahan lama itu. Nah itu yang menjadi cerminan buat kita dai yang di Muslim itu. Mereka bisa jauh sama, mereka tuh dari Jawa, juga di Jawa. Karena apa? Bahkan masih kelihatan itu loh bedanya dengan kalau sama orang pribumi sana loh. Tetap mereka tuh orang putih, orang kelihatan orang kota. Ya. Mereka bisa bertahan di sana 5 tahun, 10 10 tahun, bahkan bisa punya anak di sana. Pendampingan, bikin sekolah, jadi guru ngajar sana. Ada sekolah mereka juga? SD negeri itu rata-rata gurunya Nasrani semua. Masya Allah ya, muhasabah buat diri kita sendiri. Iya, itu menjadi cerminan bagi dai ya. Kalau kita nembus mungkin gampang, tapi untuk bertahan itu emang ya jujur ya saya ini yang menjadi PR untuk bertahan di sana. Nah, kalau dalam perjalanan ini Mas kan sangat berkesan sekali masuk lumpur dan lain-lain ke suku yang mungkin kita kan nggak paham sukunya itu bagaimana pola pikir peradaban mereka. Nah, dari pola pikir akhirnya kan membentuk ini kan kebudayaan. Nah, mereka itu yang bisa kita ambil atau bisa kita tiru itu bisa ambil kita pelajaran itu apa Mas dari suku Wananya itu? Lokal genius ya Mas ya. Oh iya, bahasa kerennya lokal genius. Nah, bahasa kerennya lokal genius. Sebenarnya ini yang stigma yang harus kita rubah. Kita jangan, kadang masih banyak orang kota tuh berpikiran orang pedalaman itu nggak punya peradaban. Iya benar. Ya kan mereka tertinggal, nggak bisa apa-apa gitu. Iya benar. Padahal tetap namanya mereka udah punya nenek moyang sampai bertahan gitu kan tetap terbangun peradaban ya. Benar. Ya salah satunya tetap orang di sana anak-anak kecil itu ya Mas, anak-anak kecil mungkin seusia kelas 2 atau kelas 3 SD gitu ya. Ya kelas 4 atau kelas 5 SD itu mereka udah bisa pinter cari ikan di sungai. Jadi cari burung ya. Jadi berburu anak SD. Ini yang itu salah satu peradaban. Jadi orang sana keahliannya itu. Dan mereka juga bisa membedakan. Waktu ada pernah jalan sama anak-anak sana itu, ini yang tumbuhannya ini jangan dimakan ya Kak, ini beracun. Oh iya benar. Nah, ini enggak. Mereka tuh bisa membedakan itu tadi. Iya. Ini tumbuhan yang beracun ya beracun. Ini yang mungkin ya orang kota ini loh, kuliah suwe yang nanti explore kan. Iya benar. Padahal jurusannya mungkin biologi kan. Belum tentu kan. Biologi. Mereka itu bisa sana. Oh tahu ini khasiatnya. Nah itu Mas, mungkin ini kritik bagi kita yang merasa kita itu sebagai lulusan terpelajar, sarjana dan lain-lain akhirnya menganggap
mereka yang di pedalaman itu bahkan walaupun mereka itu nggak pakai pakaiannya itu minim dan lain-lain, kita tuh akhirnya menganggap mereka itu nggak punya otak dan lain-lain. Iya. Oke lah, dari mungkin dari sisi agama kan mereka, ya kita sebagai orang Islam kan menganggap mereka itu adalah dakwah kita, karena memang mereka itu qadarullah mungkin belum ada orang yang dakwah di sana, ya minimal belum ada orang yang dakwah dan bertahan di sana lama. Akhirnya kita itu menganggapnya itu ya keliru juga. Oh ya, mereka itu nggak berpendidik, nggak berpengetahuan, padahal mungkin pengetahuan mereka itu cara bertahan hidup. Sedangkan mungkin bagi kita ya netizen yang budiman, mungkin kalau kita dilepas di hutan sana 3 hari paling mesti gulung kombeng guys. Bingung, padahal mereka aja ya bisa membedakan mana tumbuhan yang bisa dimakan, yang enggak, bisa berburu burung, cari ikan untuk survival. Oke, Masya Allah, lokal jenis itu mungkin ya yang pertama kita hargai ya Mas Diki ya. Lokal jenis yang pertama itu kita hargai, dan karena memang kita ini misi dakwah itu ya paling penting adalah membenarkan akidah ya. Kita meyakini mereka itu punya keahlian lokal jenis seperti itu, tapi belum punya akidah yang benar. Ya itulah misi dakwah kita itu seperti itu. Dengan tanda kutip kita tidak membuat mereka, memandang mereka itu ya makhluk serendah-rendahnya, makhluk yang menjijikan, enggak. Mereka pun juga sama-sama manusia Mas Diki. Ya kayak ini Mas, satu itu yang masalah lokal jenis itu kayak gini. Kita mikir orang-orang yang saudara kita yang di suku pedalaman itu kan tinggalnya nggak di rumah, di hutan. Di hutan. Kadang kita mikir untuk mensejahterakan mereka itu ngasihnya rumah. Oh iya, berarti tadi kayak persis yang antum ceritakan tadi ya. Makanya akhirnya kepikiran penebangan pohon liar. Jujur di sana sudah mulai beberapa masuk di daerah teman-teman. Iya, ya Allah. Pohon ditebang, kemudian mereka difasilitasi kampung rumah. Nah, padahal mereka yang sudah terbiasa dengan ada mereka itu tadi kebiasaan mereka, kemudian ketika disuruh berubah ngikutin, jadi orang pedalaman tuh disuruh ngikutin orang kota. Iya bener. Coba bayangin dengan orang kota suruh ngikutin sana. Sama sebenarnya kasusnya sama Mas. Ya mungkin kita yang terlupa ya. Aku pun juga baru nggak. Oh iya juga ya. Mungkin mereka tadi yang antum ceritakan Mas Diki, kasih rumah tapi mereka nggak mau. Kita itu mungkin terlalu bernafsu untuk menyamakan standar. Oh iya, standar kebahagiaan itu rumah bagus, panganan yang mungkin yang kebarat-baratan mungkin dan lain-lain. Oh iya juga ya. Mungkin bagi mereka nggak nyaman, para netizen yang budiman. Ini mungkin tips buat antum-antum yang mau berdakwah ke suku pedalaman. Nanti kalau memang ya namanya dakwah kita itu kan merumat manusia itu, jangan sampai kita itu kesannya itu memaksa, jangan terlalu memaksa. Oh ya, kamu itu kalau mau menjadi peradaban yang maju itu harus punya rumah seperti ini. Ya minimal dalam tanda kutip yang kita benarkan itu akidahnya itu, dan cara membenarkannya pun juga harus menggunakan strategi yang bagus tentunya ya. Oke, selain tadi Mas Diki, muhasabah bagi diri kita untuk lebih bertahan lagi di dakwah, lebih sabar dalam istiqomah berdakwah di suku pedalaman, jangan sampai kita kalah dengan umat-umat yang lainnya. Ada lagi nggak sih pesan buat para kita dai-dai atau mungkin para dai kondang yang senior ataupun malah dai-dai muda yang darah-darah baru ini? Kalau ya kita udah dicontohkan sebenarnya sama baginda Rasul ya. Dakwah itu, Islam itu tuh rahmatan lil alamin. Dakwah dengan mencontohkan itu lebih tepat daripada paksaannya. Karena Islam itu nggak pernah mengajarkan paksaan. Oh iya benar. Nah, salah satu contoh ketika di Wana, terus di suku Wana itu, jadi akhirnya ada cerita di sana yang akhirnya banyak saudara-saudara kita tuh masuk Islam. Itu tuh bukan karena ajakan. Oh berarti ayo kamu Islam kan enggak gitu ya Mas? Itu salah satu kasusnya apa? Ada orang dari luar daerah itu sedang mencari kayu di sana. Kemudian ditemani sama yang pribumi ini. Pribumi mana berarti? Pribumi Wana, orang-orang suku Wana itu. Nah,
orang yang dari luar ini daerah ini tuh mereka Islam, ya agamanya Islam. Agamanya Islam. Nah, selama dia mencari kayu tuh dia tetap menjalankan ibadahnya. Jadi sholat 5 waktu tepat. Padahal di sana tuh untuk matok waktu kalau nggak pakai jam susah mas. Oh iya. Nah, Di hutan ya. Di hutan. Kalau ngomong kalau di sini kan kita enak ya nggak ada jam tetap dengeran suara Oh azan iya ya. bener. Di sana kan Nggak ada. Nah, bapak ini yang cari kayu ini setiap sholat 5 waktu dia sholat jalankan nih kewajibannya. Nah, ketika ada ekspedisi beratnya lagi nyari kayu sama orang pedalaman itu tadi, dia lihat orang suku ini lihat. Dan untungnya bapaknya ini tuh ketika menjalankan wajibannya, dia mencari kayu itu dimudahkan terus. Nah, orang suku ini kan lihat, ini maunya orang ini sholat kayak gitu, doa sama Tuhannya kayak dengan kayak cara seperti itu, kok dapat terus ya? Dapat kayu. Cobalah saya gitulah. Gitu. Nah, dia tuh coba gitu. Dia salah satu tuh cerita gini bapak, yang sebenarnya yang pertama itu akhirnya saya ketemu sama pelakunya maksudnya yang neman itu tadi, yang mualaf itu tadi. Oh berarti pelakunya masih? Nah masih, bapaknya itu masih. Dia tuh pertama melihat ada yang muslim itu tadi setiap nyari kayu, orang luar itu nyari kayu setiap subuh jam 4 jam 5 itu dia bangun sholat terus berdoa. Subuh iya. Nah orang suku ini tadi dia nyoba dia begadang. Dia tuh sebelumnya udah nyari kayu. Nyari kayu tuh berhari-hari nggak ketemu. Jadi kayu yang paling sana tuh yang paling dia tuh gaharu. Oh iya. Gaharu hutan. Apa gaharu atau apa-apanya yang satu pohon yang sulit ditemukan tapi itu mahal. Oh iya. Itu berhari-hari nyari, terus tiba-tiba nggak kedapet kan. Nah dia keinget tadi. Dia nyoba begadang semalaman. Enggak sholat mas, begadang semalaman, nunggu jam 4 dan antara jam 4 sampai jam 5. Udah tepat jam 4 jam 5 dia doa. Oh berarti belum sholat ya? Belum sholat. Meminta aja, dan memintanya kepada siapa nggak tahu. Dia meminta kepada Tuhannya ini gitu. Oh iya. Dia yang dalam sama saya sebenarnya saya sempat rekam ya. Dia tuh berdoa. Ya Tuhannya orang Islam ya. Dia masih doanya ya Tuhannya orang Islam, masya Allah. Ya Tuhannya orang Islam. Saya ingin cari kayu ini, tolong mudahkanlah. Kemudian dia ketiduran, akhirnya habis sholat doa paginya dia keluar dari bivaknya itu ya, dari tempat istirahatnya itu tadi untuk melanjutin cari kayu. Itu kayu yang jalan yang sering dia lewati berhari-hari itu kayunya itu ada di pinggirnya itu. Oh iya. Gara-gara itu cerita itu akhirnya banyak dia menguatkan. Oh iya ternyata keyakinan Islam itu salah satu contoh lah. Jadi artinya uswah ya. Ya itu tadi uswatun hasanah itu perlu. Makanya ketika mungkin teman-teman ingin berdakwah terkhusus di pedalaman, ya skill yang dibutuhkan adalah skill bertahan hidup dan mencontohkan berdakwah sana. Oh iya benar. Pertama itu tadi bertahan hidup. Kalau jangan sampai cuma di sana narjatkan 3 bulan, kemudian ada yang ikut bersyahadat, ada yang bersyahadat sudah. Nah, oh iya. Itu belum cukup. Ya itu. Jangan pasti kan ketika ada yang sana bertahannya itu ya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun gitu kan. Nah itu. Dan jujur waktu saya balik dari sana itu dengan keadaan banyak banget ya, kurang gatel kabeh, kotor semua, baju-baju, bahkan HP saya terus pecah itu waktu di hutan. HP pecah, kamera flash disk hilang, semua hilang. Wah, nggak balik dari sana ya itu saya belajar itu tadi. Kalau mau keluar daerah, atau apalagi ke pusat berdakwah di pedalaman itu, yang skill dibutuhkan ada yang pertama itu tadi bertahan hidup sana. Gimana caranya kita mengikut cara hidup mereka, bukan cara memaksakan cara hidup kita ya. Bukan kita memaksakan cara hidup mereka, dan bukan kita ngikut masalah keyakinan bukan. Keyakinan tetap kita bisa, cuma cara hidup itu gimana kita bisa ikut sana. Oh iya benar. Itu skill yang pertama. Terus ya
keyakinan tuh harus ketemu, makanya harus bareng-bareng Mas. Oh iya, pentingnya jamaah ya, Masya Allah. Kadang kan kita ada saudara kita dari kota pengen berdakwah di sana, sudah bagus di sana, cuma karena kita kurang support, ternyata dia meninggalkan, padahal sudah meninggalkan keluarganya di kota itu ya. Harusnya kan ini menjadi tanggung jawab kita untuk yang di kota untuk saling gotong royong lah ya. Oh iya, benar. Kan ada yang bertugas di sana. Nah kadang itu tadi udah ada yang bertugas sana nggak bertahan tuh gara-gara kepikiran sama orang. Iya, benar. Namanya keluarga kan tetap menjadi ujian dakwah ya. Benar. Keluarga tetap menjadi ujian dakwah. Masya Allah. Oh iya, ini juga mungkin PR bagi kita juga sih. Sebenarnya ya dakwah di pedalaman itu sangat berat sekali, apalagi yang sudah berkeluarga ya tadi benar. Kalau masalah ilmu kayaknya tuh nggak sulit Mas. Nggak harus. Apa sih mau yang kita nggak perlu paham banyak dalil ini kan. 1000 hadis atau ratusan hadis gitu. Oh iya, nggak perlu. Yang penting kita ngajari sholat. Mungkin hidup di sana aja dan kita masih berpegang dengan agama kita, sholat 5 waktu terus ngaji, terus udah itu kayaknya 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun pasti berhasil. Pasti banyak ya. Peradaban Islam pasti dibentuk juga. Oh iya, Masya Allah ya. Mungkin PR juga bagi kita sebagai orang Islam itu ada beberapa teman kita, kawan perjuangan kita yang mungkin dakwah di pedalaman. Terkadang itu akhirnya yang meninggalkan keluarganya ini loh, keluarganya ini itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita sebenarnya, tanggung jawab kita yang mungkin enggak terjun, karena emang yang lebih terjun ke pedalaman itu kan sudah sangat berpayah-payah ya, meninggalkan keluarga, jauh dari keluarga itu sangat payah sekali. Mungkin satu lagi yang saya kutip lagi dari Mas Diki tadi, masalah power dan juga daya tahan, daya gempur dan daya tahan itu sangat penting sekali. Jangan sampai kita itu hanya semangat di awal tadi. Dan salah satu caranya netizen yang budiman, salah satu caranya itu untuk bagaimana kita itu dengan ujian di sana tapi daya tahannya itu kita lebih sabar, istiqomah berdakwah, itu salah satu caranya mungkin dengan jamaah tadi ya Mas ya. Jamaah tadi mungkin kalau Mas Diki mungkin kita kirimnya dari Jawa ini sampai Sulawesi itu 1 orang, tapi kan di sana beliau punya rekan-rekan kawan perjuangan juga, akhirnya berjuang bersama-sama satu mobil ke sana bareng-bareng. Nggak bisa dibayangkan kalau beliau itu Mas Diki kesana sendirian itu udah bingung juga saya kayaknya juga. Jamaah itu sangat penting sekali kawan-kawan, dan yang paling penting ketika kita berdakwah di pedalaman, uswah ya Mas Diki ya. Uswah itu kita bagaimana mencontohkan, karena memang nggak perlu 1000 dalil kita hafal, hadis tafsir Ibnu Katsir 1 kitab kita hafal, itu nggak perlu, tapi yang paling penting adalah uswah, karena ya seperti sudah masyhur dalam pandangan umum ya, sudah masyhur dalam pandangan umum kan, orang-orang di luar Islam itu melihat Islam itu dari muslimnya, bukan Islamnya itu seperti apa. Mereka itu mencari tahu Islam itu seperti apa sih, dalilnya Islam seperti apa itu enggak, tapi melihat muslimnya. Pun juga dengan contohnya di suku Wana, akhirnya banyak mencontoh dari salah satu pembabat alas dakwah di suku Wana, karena beliau itu sering sholat, akhirnya mendapatkan pertolongan dari Allah, mempermudah beliau mencari kayu gahairu. Uswah sangat penting sekali, jangan terlalu bersemangat dalam mengasih tahu dalil-dalil banyak banget itu jangan, tapi uswah yang paling penting. Oke, cukup itu aja Mas Diki. Terima kasih, dan sebelum saya tutup mungkin podcast ini disponsori oleh Roja Water. Roja Water ini adalah pokoknya diminum aja, sangat menyegarkan, segar dan menyegarkan, dan alirkan ke pahala, Masya Allah. Oke, terima kasih Mas Diki. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Insya Allah kita bahas tentang perjuangannya Mas Diki dan kawan-kawan di di daerah yang dekat sini, cuman akhirnya banyak qadarullahnya itu banyak non Islamnya, akhirnya mungkin banyak murtadinya ya Mas Diki ya. Iya, ibaratnya kasusnya sama, tapi ini posisinya tuh ternyata ada di sekeliling kita di daerah dekat sini, paling 1 jaman dari Sukoharjo sini. Insya Allah nanti kita mendatangkan dari ketuanya langsung ya, ya nanti kita undang di podcast kita. Podcast Pondok Roja Poporo. Oke, terima kasih Mas Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.